kita sudah sampai ke tahapan mengagendakan sidang pengucapan putusan, kan begitu. Jadi sesuai dengan agenda itu, putusan perkara 114 itu akan diucapkan atau dibacakan nanti pada hari Kamis tanggal 15 Juni, jamnya jam 9.30 bersama dengan pengucapan putusan 5 perkara lainnya. Jadi kalau ditanya sampai tahapan apa, MK sudah mengagendakan pengucapan putusan nanti di hari Kamis. Ya, kalau pertimbangannya nanti kita tunggu putusan. Itu kan sampai hari ini masih rahasia, gitu kan, hanya majelis hakim yang tahu. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. 2. Para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. 3. Permohonan provisi tidak beralasan menurut hukum. 4. Pokok permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili dalam provisi menolak permohonan provisi para pemohon. Dalam pokok permohonan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Pemirsa, Mahkamah Konstitusi mengetok putusan terkait sistem pemilu 2024 pada hari ini. Putusan itu merupakan hal yang paling dinanti banyak pihak jelang pemilu 2024. Pemirsa, Mahkamah Konstitusi mengetok putusan terkait sistem pemilu 2024 pada hari ini. Putusan itu merupakan hal yang paling dinanti banyak pihak jelang pemilu 2024. Penyelenggara pemilu yang saya mengamati seluruh dinamika ini. Itu saja yang saya ingin pesankan sebagai rasa sayang saya pada bangsa. Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang pembacaan keputusan gugatan uji materi sistem pemilu proporsional terbuka yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Juru bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono mengatakan, pembacaan putusan perkara bernomor 114 ini sudah diagendakan sejak beberapa hari lalu dan telah diinformasikan kepada pihak pemerintah, DPR dan pihak-pihak terkait dalam gugatan itu. Penyelesaian perkara gugatan sistem pemilihan umum proporsional terbuka ini berlangsung cukup lama, namun bukan berarti MK menunda-nunda. Fajar pun menyatakan pengucapan putusan mengenai sistem pemilu itu pasti selalu tidak mungkin memuaskan semua pihak dan hal tersebut adalah wajar. Mahkamah Konstitusi itu pasti selalu tidak mungkin bisa memuaskan semua pihak. Pasti ada yang merasa tidak puas, itu kan biasa gitu dan wajar gitu. Nah, bagi Mahkamah Konstitusi tentu perkara itu diproses sebagaimana ketentuan hukum acara, kemudian putusannya, nah ini yang sering saya sampaikan, putusannya itu ya majelis hakim mendasarkan pada 1, fakta yang terungkap di persidangan, 2, alat bukti, 3, keyakinan hakim. Sudah, begitu perkara itu diputus, berarti tugas Mahkamah Konstitusi selesai. Persoalan ada yang tidak puas, yang bilang ini tidak adil, ada yang bilang adil, ini bagus, atau apapun itu ya monggo saja. Sebelumnya, sistem pemilu proporsional terbuka yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu digugat oleh sejumlah orang, yang beberapa diantaranya berasal dari partai politik. Dari Jakarta, Asben Benef, TV One mengabarkan.